Dimanapun Anda berada, senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club adalah satu-satunya acara yang bergengsi, diskusi tingkat tinggi dengan panelis yang sudah terbukti mampu memberi arti. Setiap masalah dikupas dengan tuntas, cerdas, lepas, dan berkualitas. Dan moto kami adalah we are not the first, but the second, maybe the third. Yang paling penting ILK mengatasi masalah tanpa solusi. Sidang jemaah yang berbahagia. Saya jangan terlalu banyak tepuk tangan. Saya suka emosi saya. Ya maklum, tadinya saya ditawain jurkam tapi digagalkan. Jadi ya beginilah. Ya semangat. Malam hari ini kita akan membahas satu hal yang memang menjadi sangat panas, di mana lingkaran-lingkaran panas itu adalah banyaknya uang-uang yang beredar di beberapa artis. Jadi ini ya, judulnya aja dah, rejeki berujung dimaki, terjebak uang panas. Luar biasa ya. Panelis karena ini berhubungan dengan masalah panas. Panelis yang di sebelah kanan saya perkenalkan. Ini sudah terbakar habis nih. Saya kenalkan Ari Kriting. Selamat malam semuanya. Ari Kriting ini mewakili apa? Saya ini adalah Hakim Tipikor. Oh, Tipikor. Hakim Tipikor. Tipikor. Titipan koran. Oh. Dan di sebelah depan saya ada Indra Bekti. Indra Bekti ini mewakili apa, Indra Bekti? Di situ apa ya, Kang? Saya lupa, Kang. Di sini Anda adalah wakil artis di MK. Betul. MK ini, Mahkamah Komedi maksudnya. Betul. Ya, oke. Indra Bekti. Terima kasih. Sebelah kiri saya Cak Lontong. Ya, selamat malam, salam lemper. Salam lemper. Saya memperkenalkan. Ya. Saya pakar ulasan kemana sih uang panas? Disingkat apa itu? Puskesmas. Puskesmas, oh ya, Puskesmas. Cak Lontong. Di belakangnya ada Meg Dani. Pak Denny. Ya, Anda mewakili siapa ini? Saya mewakili artis-artis yang tergabung dalam forum artis-artis prihatin. Yaitu? Makannya aja masih minta. Oh, singkatannya apa? Farhan Manajemen. Wah, nggak ada hubungannya loh, nggak ada hubungannya. Iya, dan di depan saya ada notulen kita Pak Maman, dan di sebelahnya ada Talita. Baik. Ya. Talita ini mewakili siapa ini ya? Kalau saya nih bisa dibilang sama lah 11-12 sama Julia Roberts. Oh, Julia Roberts. Julia, pasti tahu dong Julia Roberts. Tahu, Pretty Woman itu ya. Iya dulu ya. bener. Pretty Woman. Pretty ya. Woman gitu, cocok kan? Cocok. Jadi mewakili orang yang jujur, mulia dan romantis berat. Oh, Julia Roberts. Iya, oke. Dan di sebelah kanan saya, ini Komeng. Kok bawa orang tuanya ini? Ya Pak, bisa diperkenalkan? Hah? Anda bawa orang tuanya ini ya? Ditanya dari mana? Nih Bapak dari mana nih Pak? Bapak tanya dikepel, ini kekep ngomong. Pak, Ngomong. Apaan sih? nih Bapak dari mana Pak? Ini dari mana ini? Hah? Bapak dari mana? Oh, Nah, ya dari mana Bapak ini? dari tadi. Saya berdua dari KPK. Oh, dari KPK. Komeng putranya Kak Bolot. Gak enak banget manggilnya Kak Bolot. Iya, Komeng dan Kak Bolot. Iya. Malam hari ini kita akan membahas yaitu terjebak uang panas dengan rejeki berujung dimaki. Ini dia pembahasannya. Memang harus begini.
Mas, kalau kita melihat beberapa orang yang melakukan tindak pidana korupsi yang diduga ya, karena belum ada beberapa yang belum divonis itu, kebanyakan tuh di latar belakangi dengan drama-drama percintaan dengan wanita-wanita yang artis gitu kan. Ini yang menjadi permasalahannya. Kita sebagai artis harus bisa menahan diri juga kalau misalnya kita mendapatkan uang secara tiba-tiba. Megdani, Ya, bagaimana kalau Anda tiba-tiba Anda mendapatkan uang? Saya sebagai artis prihatin juga tidak seperti mereka, Pak. Mereka itu artis yang kualitasnya nggak ada di TV mana. Coba mereka ada di mana? Sementara Anda di TV mana? Ya, di mana coba? Iya, makanya. Ya, cuman Trans 7 lah, Pak. TV yang paling bagus tuh Trans 7. Karena Anda ada di sini. Kalau TV lain bagus gitu juga. Mudah-mudahan dia nggak diambil stand up Pak ya, TV lain dia nggak mau ngambil dia. Edit ya. Menurut saya gini, jangan terlalu dibesar-besarkan, Pak. Kenapa? Karena mereka tuh nggak tahu apa-apa sebenarnya. Jadi ceritanya artis-artis ini itu lagi nyuci celananya para politikus. Ketika nyuci, nggak ketahuan di dalamnya itu ada uang. Oh. Maka itu disebut pencucian uang. Gitu, Pak. Jadi si artis-artis itu banyak yang laundry kiloan gitu. Iya. Pak Bolot, ini bapak Anda ini mau kemana sebenarnya ini? Saya pikir orang ngumpul ngambil rapot ya, saya ajak. Di sini. Coba tanya terus bentar dong. Saya tuh pengen tahu juga. Pak Denny pengen Ya. tahu kalau umpamanya Babe dikasih Dapat duit Nah, 7M. Tapi uang panas. Mau dikemanain tuh duit? Gue dikasih duit. iya. Nggak, dikasih air isinya air cucian. Terus diminum. Kasih duit. Tahu tuh, duit. Ya kan gua nggak tahu bahwa itu kan dia tidak sebut bahwa itu uang panas atau uang dingin, dia nggak sebut. Gua terima aja. Itu Pak, begitu Pak jawabannya. Terima. Jadi diterima aja. Kan dia tidak mengatakan uang panas atau uang dingin. Sono dia yang nanya. Sono matanya yang nanya. Yang nanya gue siapa sini? Ini yang ini nih yang nanya nih. Den, Ya. artis Betawi, asli yang dilahirkan Betawi, sekarang tinggal di Betawi, belum pernah dapat uang panas atau uang dingin dari pejabat-pejabat. Nah. Berarti tidak mudah. Kenapa artis dari luar Banten bisa dapat uang? Nah, Padahal yang ngasih uang itu katanya masih di wilayahnya Babe Bolot. iya betul. Iya, Di betul. Banten. Kenapa? Jadi marahnya tuh kenapa dia nggak kebagian itu yang ini? Iya saya. Itu aja. Ini Iya. aturan mau gue bagi supaya ke ember. Oh, dari tadi biasanya suka pura-pura bolot gitu. Kalau ngomong duit lancar aja dia. Dan ada Sama lagi. kemungkinan barangkali ya gue juga mempunyai jabatan di kampung tadinya. Oh, jabatannya apa di kampung? Buset, kelas tinggi juga gue. Wih, hebat. Karena Gila. pergaulan itu Pak. Ah, iya. Apa? Gua Jadi apa? RT. RT aja bangga. Kepala dinas kayak apa Pak ya? Saya mau tanya dulu sama Indra Bekti. Ya. Saipul. Saya Bang Ipul. Saya mau tanya apa yang menyebabkan artis-artis mudah mendapatkan musibah ini? Ya, dikarenakan Sebelum dijawab, tenang dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Udah pindah duluan. Lanjutkan lagi. Lu Apa? Suruh keluar deh. Hah? Suruh keluar deh. Mereka datangin 4 nih Branwirnya nih. LK mengatasi masalah tanpa solusi. Sebelum tanya ke Indra, Ya. karena pasti di Indra Bekti ini banyak sekali informasinya. Pasti, Pak. Iya, untuk itu saya mungkin ini ada informasi singkat dulu, nanti baru ke Indra Bekti ya. nggak jadi saya. Iya, nanti dulu, tenang aja. Kita simpan. Kok gitu sih? Bagus. Oke. Suaranya bagus. Oke. Ya, Panjang soalnya. iya, iya. Silakan. Menurut Talita sendiri gimana? Kalau menurut saya nih, Sebagai artis tuh kan kayaknya sepertinya jadi ring kedua gitu untuk nyimpen uang dan Kayaknya pencucian langsung uang. artis gitu Iya. ya, selalu Dan artis gitu, juga image. kadang-kadang
nongol sedikit cuman di sinetron apa ya nggak kelihatan apa tiba-tiba artis Iya, gitu iya kan. betul. Iya. Kalau saya sih sebenarnya nggak setuju gitu, karena mungkin yang menjadi ring 2 dari Uang Panas nggak selalu dan nggak selamanya artis. Kan ada manajernya. Iya betul. Ya kan, ada road manajernya. Iya. Jadi kalau misalnya Talitha kamu mau, oh enggak, silakan aja hubungin manajer saya. Betul. Manajer saya yang terima tuh duit dah. Nah. Udah gitu nyampe rumah gaji pembantu belum saya bayar. Iya. Jadi dari manajer dibayarin dulu ke tuh pembantu. Nah kan? Enggak, ini kita lagi nyeritain Uang Panas, bukan masalah keluarga kamu. Kenapa jadi saya harus dengerin cerita keluarga kamu diceritain semua? Kan gini loh, Terus kan Kang. kasihan mah pembantu saya kan harus operasi karena bisulnya 4 ya. Aduh, kebayang. Kata gue bisul aja bisa 4. Sekarang saya mau tanya ke calon Tong. Korupsi adalah salah satu kejahatan besar. Lumayan Anda lah, tahu mereka. negara paling korup menurut data? Negara yang paling korup. Anda kurang tahu? Belum tahu. Nanti kalau saya tahu saya kasih tahu. Jadi belum ada ya. Ini yang bersih dulu saya Iya. sebutkan. Kita harus Oke. bicara dari yang bersih dulu. Sabar. Negara terbersih ya Iya. di dunia ini 5 besar adalah pertama Denmark, kedua Finlandia, Terbersih ketiga ya. Selandia Baru, Swedia, Singapura. Oh, Singapura Singapura 5 besar. tetangga kita itu masuk 5 terbersih Oh. di dunia. 5 terkorup. Nah ini baru saya kasih tahu Anda. Nah, 5 Peringkat terkorup. pertama paling korup Afghanistan. Afghanistan yang terkorup. Ya. Ini gara-gara Afganisme itu. Bukan beda lagi kalau Afga itu Afgan. Yang kedua Penggemarnya Korea Afgan. Utara. Korea Utara. Ini yang utaranya Korea Selatan. Kalem. Nggak ada Korea. Ini kan. Nggak usah orang lo terangin, namanya aja korut ame korsnya. Udah tahu yang satu bagian utara, yang satu bagian selatan. Iya, Ntar gitu. aku bilang korut di selatannya Korea Selatan kan nggak enak. Dia di utaranya Udah lo Korea. ikutin aja, ini kan pembawa acara. Makanya saya kasih tahu nurut aja. Lo kalau kasih tahu ini Harus nurut. Iyalah. Dan yang Anda katakan tadi adalah memang sebenarnya pengetahuannya juga udah tahu, itu pengetahuan umum. Korea Utara, Korut, Korsel, Korlap, udah. Lain itu demo. Ya ikut lagi kampanye lagi, gua salah. Maaf, Jadi maaf, ya terus. Yang keempat Sudan, yang kelima Sudan Selatan. Itu yang paling korup. Indonesia tidak masuk. Sudan. Ya, yang 5 terbesar. Iya. Kita kembali lagi. Apa sih yang namanya korupsi? Nah, Jangan-jangan mereka ngomong tapi nggak ngerti. Kalau nggak ngerti, bahayanya apa? Mereka ikut melakukan tapi karena nggak ngerti. Kita harus ngerti dulu apa namanya korupsi. iya. Korupsi. Nah, nanti kalau saya ngerti, saya kasih tahu. Berarti lo kagak ngerti. Iya. Saya bukan bilang saya nggak ngerti. Tapi Nanti kalau saya ngerti, Sekarang ngerti nggak? belum. Lah berarti lo belum ngerti, Priun. Lah, belum ngerti. Kan nanti kan belum tentu lama. Siapa Iya. tahu kemarin saya sudah ngerti, sekarang lupa. Pak, ini mau sekarang apa ntar-ntaran? ini apa bakarnya? Nih dia. Iya kayaknya nih. Ini belum, ini saya baru garis besar nih, baru korupsi, belum masalah uang panas yang hubungannya dengan artis tadi, belum iya. nih. Saya mau masuk ke situ. Jadi secara filosofi kita pernah ingat ketika kita ingin kaya, caranya yang benar adalah mengumpulkan sedikit-sedikit lama-lama menjadi Bukit. itulah yang seharusnya. Iya. Ketika kita serakah, filosofinya berubah. Kita bukan orientasi bukit karena pengen cepet jadi gunung. Iya. Sedikit-sedikit lama-lama jadi gunung. Iya benar. Itu pun salah sebenarnya. Karena apa? Anda tahu, bukit apakah bisa meletus? Bukit tidak. Gunung Tidak. bisa meletus? Iya betul. Tidak Itu bisa. yang harus kita waspadai. Ketika gunung meletus yang dikeluarkan lahar panas. Iya. Nah, ketika Anda uang mengumpulkan dengan teknik yang tidak benar, sedikit-sedikit lama-lama jadi gunung, meletus yang keluar uang panas. Iya betul. Ini filosofi yang salah. Ini yang harus kita benarkan. Masih bener nih, Pak. Enak, udah mulai Enak bener. Belum tentu benar loh terusnya ini. Jangan dulu. Lu harusnya seneng kalau kita kan lagi muji. Saya bukan orang yang gampang dipuji, Pak. Ini susah dia dipuji dia kayak begini. Nih, pertama, tidak ada satu artis kita yang terlibat tentang korupsi dan uang-uang yang berhubungan dengan hasil korupsi. Tidak ada satupun Artis kita yang terlibat. Saya lakukan ini di negara paling korup, Afghanistan, Korea Utara, dan Somalia. Ini membuktikan di negara yang paling korup pun artis kita nggak ada yang terlibat.
Lu mau artis-artis kita ditembakin, nah? Ini kadang-kadang Anda memaksa saya ini. Saya tidak memaksa Anda. Anda mengambil sampel yang salah. Loh, kalau toh saya mengambil sampel yang salah kan saya yang menerima akibatnya, kenapa Anda yang marah? Ya betul. Ya mana? Lu ngomong di sini. Lah kalau saya ngomong di situ terus Komeng ngomong di mana? Saudara mendingan ngomong di rumah. Sudah, nah saya kesini kan gara-gara diusir dari rumah. Itu masalahnya. Orang rumah lu aja nggak demen lu. Apalagi ini orang lain. Yang ngusir tuh bukan orang rumah saya. Lah, orang rumah saya malah sudah pindah duluan. Lanjutkan lagi. Lu Apa suruh keluar deh. Hah? Suruh keluar deh. Meng. Nih kalau begini terus kita nggak nyaman-nyaman ya Pak. Ini sampelnya aja dia ngambilnya yang enggak. Lu mau ngapain? Saya datangin 4 nih branwirnya nih. Lu pakai bawa belambir segala. Ini bawa. Ini buah. Tabung gas. Tabung melon nih. Ya, kalau lu begitu terus kan. Emang jadi kenapa? Enggak kelar-kelar ini Pak. Iya makanya. Emang salah lu apa sih? Salah gue apa? Salah gue apa gitu. Lu enggak. Kayaknya emosi banget sama saya. Orang saya ini melakukan penelitian buat kepentingan bersama. Oke, gue masih ngasih sabar ya. Duduk tuh. Nih udah. Mana tabung gue? Ih sengaja banget ya. Maaf ya. Maaf lihatnya kemana? Lo nggak ada tabungnya. Iya bener. Ya, teruskan lagi. Anda tahu Tengku Wisnu, Tahu. Dude Herlino, Tahu. Izur, Iya, tahu. Joe Project P. Tahu teman saya. Itu semua laki-laki. Iya. Dan mereka tidak terlibat korupsi. Artis. Ya kan? Siapa yang bilang bahwa datanya itu bahwa wanita cantik itu banyak yang terlibat korupsi atau berhubungan dengan uang korupsi? Iya. Gimana Pak? Masih kurang jelas. Ada yang 12 kilo nggak ledakinnya? Boy, yang 12 kilo bawa, kalau bisa 4 gua mintanya. Oh, siapa? Lu mau diledakin sama tabung yang lebih gede lagi. Emang lu takut? Iya kan? Gue emang gue takut ya. Lah, gue emang takut, makanya saya nanya, emang lu takut? Selanjutnya data yang lainnya apa? Dan saya sebenarnya menganggap ini perlakuan yang tidak fair sebenarnya ya. Terhadap artis atau terhadap siapa? Jakarta. Kenapa ke Jakarta? Kenapa ke Jakarta? Mulai lagi nih Pak nih. Ini kenapa ke Jakarta? Lu hubungannya apa? Nah, sekarang kan sudah nggak ada Jakarta Fair. Nanti Juni, Itu Juli. kan PRJ bukan Jakarta Fair. Itu bahasa Indonesianya Pekan Raya Jakarta. Nah itu Bahasa PRJ. Inggrisnya itu Jakarta Fair. Pertanyaannya kita bahasa ada- bengkelnya Jakarta Shockbreaker. Itu fair itu. Ini yang tidak fair begini maksud saya. Sebenarnya banyak orang-orang yang terlibat dalam lingkaran uang hasil korupsi ini. Tapi kenapa artis yang diekspos? Nah, karena memang itu yang paling gampang untuk menarik perhatian orang. Walaupun mungkin ada yang benar, tapi sudah beberapa artis yang sudah klarifikasi dan ternyata itu tidak benar. Iya. Dan bisa terbukti kalau memang tidak benar, uang dikembalikan. Ya kan? Ya, uang hasil sitaannya dikembalikan. Kata siapa tuh? Anda pernah dengar Marilyn Monroe? Pernah. Saya tahu berarti- itu artis. Berarti Anda tua ya? Itu artis zaman dulu Gak tuh. selalu harus tua. Itu kan salah satu sejarah. Dia itu juga artis legend itu Marilyn Monroe itu. Anda tahu skandal yang dilakukan oleh Marilyn Monroe? Dengan John F. Kennedy. Oh, berarti Anda benar-benar tua. Lu Ya, gimana tahu. Gue serba salah. Gue pengennya disebut pinter, lu malah sebut tua. Maksudnya gue belajar dari situ. Saya belum selesai. Anda tua tapi pintar. Oh gitu, terima kasih. Dulu. Loh, sekarang dong harusnya. Sekarang lebih pintar. Iya, terima Kan kasih. saya belum selesai, jangan Iya. dipaksa dong. Iya, betul. Meng, 12 kilonya pinjam duluan, Meng. Jangan nggak usah lo bye-byein gue. Iya. Itu artis di Amerika. Ya Marilyn Monroe terus kenapa? Anda mau cerita Marilyn Monroe tuh
hubungannya dengan masalah korupsi yang seperti ini tuh apa? Anda jangan bawa-bawa Marilyn Monroe ke korupsi. Dia ini, aduh, kadang-kadang inilah artis yang nggak ada apa-apa dibawa-bawa sama dia, gimana nggak banyak artis yang terlibat akhirnya. Yang ngomong kan tadi lu yang pertamanya ya. Pertamanya Anda, Meng ada galon beras. Meng, nggak bisa gitu dong. Nggak bisa gitu gimana? Ini kan masih giliran. Emang lagunya dia. Nggak bisa gitu dong. Tanya yang lain, Pak. Lagian niruin lagunya. Niruin lagu yang gampang, yang nggak terlalu laku aja nggak bisa. Enak aja. Lah lagu dari mana? Saya tidak terima, Pak. Ini lagu nih kalau zamannya Pak Harmoko pasti dilarang. Dilarang bukan karena sedih, karena nggak enak. Udah, sekarang saya mau tanya sama Indra Bekti dulu. Ya. Mengenai artis-artis yang begitu mudah. Ya. Menurut Anda bagaimana? Ya. Kalau kita sekarang break lagi. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Saya tuh benar-benar tidak setuju ya. Kenapa hanya wanita cantik saja yang mendapatkan uang panas? Kenapa tidak pria-pria cantik? Pria-pria cantik. Iya. Ketahuan. Balik lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Nih, Jawab. siap. Ya. Indra Bekti. Siap. Ini saya mau tanya kepada Indra Bekti, tapi sebelumnya karena ada yang lebih tua, Pak Bolot, kita duluin lah Pak Bolot ya. Sebentar, sabar dikit untuk Pak Bolot. Ini korupsi loh. Bukan korupsi, ini saya bukan korupsi. Ini kan ini namanya ada satu tata cara budaya menghormati orang lebih tua, begitu ya. Oke, saya mau tanya sama Pak Bolot di sini ya. Saya mau tanya Pak Bolot, ya. Nih kelihatannya matanya ke gua nih, pasti nanya gua. Ya. Iya emang mau nanya katanya. Mau nanya. Kalau zaman dulu ya, zaman dulu ada nggak artis-artis yang kayak seperti keadaan saat ini nih? Ada yang kena uang panas atau korupsi seperti itu, ada nggak? Zaman dulu. Iya, zaman dulu. Kalau zaman dulu belum ada artis. Loh, maksudnya zamannya Pak Bolot lagi pas zaman gitu. Pop. Iya. Itu berarti udah zaman sekarang. Iya, zaman Banyak iya zaman artis. sekarang maksudnya. Banyak artis. Jawab yang benar, jangan bikin malu. Hah? Jawab yang benar, jangan bikin malu. Kalau di rumah bikin apa? Cuma gue pengen tahu aja nih ya. Iya. Kalau artis menerima uang panas, uang hasil korupsi, dibayar boleh dia nyanyi atau manggung, dimasalahkan. Nah. Ini enggak? Iya, benar. Kalau pengacara itu menerima uang untuk membela dia, uang apa? Nah, pengacara ya itu ya. Iya, kok tidak dimasalahkan? Iya. Ya enggak? Sip, ngomong begitu jadi nggak malu-malu ya. Bener gak mau ngomongin? Bener sip. Betul. Salah lagi aja. Benar. Udah pas segitu cocok. Benar ini benar. Bener. Ya, Masa sono berantem kok bapak berantem juga. Ya kalau gue salah mah gue nggak ngomong. Enggak benar. Benar. Pak Bolot udah benar ngomongnya. Kadang-kadang kan pengacara belain koruptor. Ya kan maksudnya dibela apa dia biar berkurang apa dia nggak sah. Nah duitnya dari mana? Nggak mungkin kan duit pengajian, pasti duit dia. Iya. Itu deh sih. Benar, udah betul. Gitu Pak, maksudnya pernyataannya. Betul. Kenapa begitu gitu? Iya. Ya lu aja bilangin. Udah, tadi kan itu udah cukup. Ya cobalah. Ya nggak mengenai soal artis-artis, apa-apa jangan disalahkan terus artis. Ya nggak? Sedih nih Pak. Iya ini sedih. Maksud Enggak, ngomong sono sedih. Oh nggak apa-apa, nggak boleh nggak apa. Enggak, boleh ngomong, boleh. Meng, yang 3 kilo bakar di situ deh. Jangan Pak. Nanti saya anak yatim piano. Yatim piano. Ya lu yatim. Yatim piatu. Yatim piano. Karena kalau udah ngeledakin saya kasih piano soalnya. Gitu. Yatim tapi piano. Bapak saya kan kayak Purwa Caraka. Oh iya? Iya Pak, itu kalau emang suka main ini? Iya main apa piano? Iya piano. Satu grip Pak. Hah? Mobil berhenti semua. Kok bisa gitu? Itu yang di rel nong itu dia yang main. Oke, sekarang gilirannya. Oke. Akhirnya. Mike Dhani dulu sebentar ya. Allahu Akbar. Silakan Mike Dhani ya. Saya dari tadi. Kenapa Pak? Apa yang mau mengenai ditanyain Pak? artis. Kok kenapa ya kebanyakan artis perempuan yang terlibat ini?
Karena dengan laki-laki. Jadi memang ini semuanya masalah perempuan gitu ya. Laki-laki korupsi ya gara-gara perempuan. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa mengendalikan uang itu agar tidak disebut korupsi? Iya. Caranya adalah harus tahu, Pak. Duit itu harus tahu, bukan hanya menggunakannya tapi artinya, Pak. Duit itu ada artinya. Ya, ada harus selaras dengan artinya, Pak. Karena kalau tidak selaras itu bisa jadi uang panas. D-nya itu apa? Doa. U-nya usaha. I iman. T takwa. Saya sekarang tanya sama Indra Bekti. Nggak percaya saya. Pasti iklan. Enggak. Iklan ini pasti mas. Saya percaya. Saya tanya, saya jawab setelah yang satu ini. Enggak benar. Bohong. Betul. Demi apa? Cius. Itu saya mau. Ya. Silakan. Belum baik, Pak. Hah? Bapak belum baik. Suka kepancing. Jadi kalau menurut saya tuh benar-benar tidak setuju ya. Kenapa hanya wanita cantik saja yang mendapatkan uang panas? Kenapa tidak pria-pria cantik? Pria-pria cantik. Iya. Ketahuan. Maaf. Keceplosan. Enggak. Kenapa nggak pria-pria yang ganteng-ganteng seperti saya? Ya, saya pun juga punya tanggungan, Pak. Kalau saya, Pak, kalau dapat uang panas, pasti saya dipakai untuk tentunya orang-orang yang membutuhkan, seperti misalnya cacing-cacing di perut saya, Pak. Ya untuk pribadi juga namanya. Ya, tapi cacing-cacing saya itu memikirkan orang lain. Belum dibeli sepatu, belum dikasih makanan, belum dikasih uang makan. Sama aja, Lul. Maka malah lebih banyak itu. Pak. Yang ini tuh namanya tuh kelurahan, Pak. Kok kelurahan tuh apa? Kelompok laki-laki murahan. Kamu jangan macam-macam ya. Gua jambak ya. Emang gua berani sama lu? Nggak berani ya? Enggak lah. Sama dong. Kamu calontong ya? Bapak. Oh, maaf, kirain saya dia calontong. Tadi saya mau bakar soalnya. Iya. Jadi begitu, Pak. Iya. Nah, ini harus diluruskan. Sebenarnya yang mau dibakar ini siapa? Anda. Oh, ya udah, saya siap. Lu dibakar siap. Tapi benar, Pak, kata Calontong ini harus diluruskan. Mau laki-laki apa perempuan? Saya laki-laki tapi keperempuan-perempuanan. Itu kamu yang ngomong. Enggak, bukan laki-laki cantik. Pak, ini masih lama acaranya? Enggak, sebentar lagi. Pengen pulang. Kenapa emang? Mau kemana? Bapak mau kemana? Mau kemana? Bapaknya mau kemana? Belum makan malam, Pak. Hah? Belum makan malam. Oh, biasanya makan malam apa? Ya takut wartegnya udah tutup katanya. Masa ke warteg makan malamnya? Iya. Masih makan bubur kan sekarang kan? Masih? Bubur? Iya. Udah nggak bubur nasi, Pak. Oh, sekarang pakai apa? Bubur kayu. Bubur kayu. Komeng, kamu adalah anak durhaka. Bapak dikasih bubur kayu. Aduh, ya kita istirahat dulu sebentar. Saya belum selesai, setelah Pak. yang satu ini. Iya, nanti diterusin. Nanti diterusin. Sekarang kalau hakim itu bertiga kami. Hakim satu, hakim dua, hakim tiga. Iya. Karena nggak enak, Pak, kalau sendirian. Kenapa? Selalu dituduh main hakim sendiri. Enak. Oh iya. Balik lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Sebelum nanti balik lagi ke Indra Bekti, saya mau tanya Ari dulu nih. Ari Kriting gimana pendapatnya mengenai korupsi ini nih? Ya. Silakan. Mungkin ingin saya jelaskan, luruskan sedikit. Sebenarnya dari segala macam rekayasa yang dilakukan selama ini tentang artis-artis yang tersangkut masalah hukum, utamanya penyuapan, saya melihat ada hal yang berbeda dalam hal ini. Biasanya kita melihat artis-artis disorot, kenapa harus wanita? Kenapa harus wanita? Iya. Kalau menurut saya itu sebenarnya di samping memang mereka tersangkut masalah kasus suap ini. Emang harus gitu ya? Harus gitu-gitu? Biar jelas. Oh, biar jelas. Hakim. Iya, betul. Ya. Sah kan sampai di mana tadi? Ya. Mereka tersangkut kasus. Sorry, saya ingat. Masa ada hakim nanya? Saya ingat. Sampai tersangkut kasus seperti ini. Tetapi juga di sini ada kebutuhan media. Ada kebutuhan media untuk mengekspos hal seperti ini. Iya. Karena dengan model seperti ini, mereka jadi lebih hemat pemberitaan. Kalau yang masuk kasus itu adalah pejabat, maka yang bisa memberitakan ada berita pagi, siang, sore, dan malam.
Ya. Tapi kalau yang masuk itu selebriti, maka bisa dipakai di berita pagi, di acara gosip, di acara itu, semua bisa pakai. Jadi satu kali liput untuk semua. Istilahnya sekali merengku dayung. Iya. 2-3 pulau? Gak mungkin, Pak. Nah, itu saya ini nelayan dulu. Jadi satu kali itu ya satu kali jalan sedikit saja. Iya, tapi kan biasanya satu kali merengku dayung 2-3 pulau terlampaui. Tidak mungkin, Pak. Berarti nggak mungkin itu ya? Tidak mungkin. Saya ini dulu nelayan. Saya sekali gas 2 pulau, Pak. Gas apa? Pulau Gadungnya Pulau Gebang. Oh iya. Stamplat ya. Iya, Pak. Jadi itu yang pertama. Iya. Yang kedua, saya jelaskan sendiri. Saya ini hakim. Iya. Hakim. Sekarang kalau hakim itu bertiga kami. Hakim 1, hakim 2, hakim 3. Iya. Karena nggak enak, Pak, kalau sendirian. Kenapa? Selalu dituduh main hakim sendiri. Enak. Oh iya betul. Iya. Jadi harus rame-rame. Harus bertiga ya. Tapi baru-baru ini profesi hakim itu agak sedikit tercemar. Karena ada hakim yang tersangkut kasus suap. Iya. Ya kan, kena suap. Dan saya itu prihatin sekali sama dia. Nasibnya sekarang sudah kasihan ya. Karena waktu itu di media, dia ketika ditanyakan apakah betul Bapak disuap, dia langsung bersumpah, demi Allah, demi Tuhan, iya, seumur hidup saya tidak pernah kena suap. Pulang-pulang dia jadi batu, Pak. Hah? Pulang-pulang dia jadi batu? Dikutuk sama ibunya. Ibunya bilang, kamu waktu kecil saya suap, sekarang kamu tidak mengakui itu. Akhirnya dia dikutuk jadi batu. Iya. Anda setuju nggak dengan beberapa tindakan KPK ini yang lebih banyak kalau dilihat itu seolah-olah seperti yang mencari perhatian seperti itu? Atau enggak ada yang mau pengalihan? Wah, isu-isu pengalihan ini. Dengan memanggil beberapa artis-artis seperti itu, dia diangkat oleh media besar. Walaupun nilai korupsinya kalau dilihat ya nggak terlalu besar lah dengan korupsi-korupsi sebentar, Pak. Sebelumnya. Kayaknya ini pertanyaan Anda sama jawaban saya panjang pertanyaan Anda ini. Anda mau jawab sikat, Anda pertanyaannya panjang banget. Karena saya takut Anda tidak mengerti. Oh gitu. iya. Karena kan pertanyaan saya esai. Anda kan selalu memberikan jawaban dengan hanya multiple choice. Saya mencoba untuk esai. Esai kemana aja sih lo? Ayo silakan jawab. Jadi kalau itu dianggap pengalihan sebenarnya tidak. Hukum itu ada aturannya. Iya. Anda nggak pernah di dunia hukum sih, jadi Anda nggak ngerti. Sombong seolah-olah tuh Anda yang paling tahu mengenai hukum. Saya juga nggak tahu dong. Nah, ya kan? Nah, ngikut Pak. Iya. Apa jadi gini ya? Ini kenapa gue jadi gila gini? Anda harus tahu kenapa ada hukum. Iya. Karena ada 4 huruf itu. Coba kalau enggak. Ada 4 huruf itu? Kan H, U, K, M. Hukum itu 5 huruf. U-nya kan 2, itu 1 huruf. Tapi tetap aja 5 huruf. Ada 4 huruf itu. H, U, K, M. Iya betul. Terus yang 5 mana? Huruf apa lagi? Ini masalahnya sebenarnya di etika. Coba Anda terangkan etika itu seperti apa? Yang harusnya yang kita tahu lah secara dasar etika itu seperti apa? Lah ini Anda menuduh saya tahu. Ini nggak beretika. Harusnya Anda bisa nggak menerangkan tentang etika? Ya, bisa. Jangan coba Anda terangkan. Anda menuduh saya tahu dong. Enggak, saya mencoba, belum tentu Anda tahu. Marwoto, ini udah. Ini Handoyo. Tadi Handoyo. Sekarang Marwoto. Beda film lagi nih, beda film nih. Manggil nama saya ganti-ganti. Saya jadi bingung nih nama saya sebenarnya siapa tuh. Meng, jangan terlalu banyak memanggil nama dia. Dia sendiri sekarang udah nggak tahu dia namanya siapa. Ya maksudnya apa arti sebuah nama, yang penting dalam menerangkan jangan membingungkan orang-orang yang ada di punya pengaruh. Setuju, betul Pak. Saya nggak mau. Kalau toh Anda bingung bukan karena saya membingungkan, tapi kata-kata saya yang susah untuk dimengerti. Itu saja. Coba kalau Anda mudah untuk mengerti pasti nggak bingung. Bakar Om Komeng, bakar. Ya gimana orang mau mengerti, karena kamu bicaranya tidak bisa dimengerti oleh orang. Iya. Kamu ngobrol aja sama semut bako. Itu sulit. Saya lebih bisa mengerti dengan bahasanya, dia lebih lugas. Indra Bekti lebih lugas. Lebih lugas. Coba Anda mengerti nggak apa yang namanya etika? Etika itu ketika dia akan berbicara. Ketika itu Pak. Ya, ketika dia akan berbicara, ya. Tetapi saya harus tutup dulu untuk segmen ini. Karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Kenapa
Apa yang harus ditiru dari negara Cina? Hebat, korupsi bisa turun drastis. Karena di negara Cina itu koruptor di penjara 2 minggu. Oh, penjara 2 minggu setelah, oh iya. Setelah itu ditembak mati. Betul, iya. Kembali lagi di ELK, mengatasi masalah tanpa. Saya tanya Indra Bekti ini, apakah Anda punya cara supaya kita bisa terhindar dari masalah-masalah yang seperti ini? Pencucian uang lah, uang panas lah. Ya. Apa yang harus kita lakukan secara pribadi sebagai seorang artis? Ya, kalau secara pribadi sih pasti tentunya kita harus membuat klausul-klausul ya. Ada perjanjian berarti dan kontrak. Betul. Ya, yang jelas. Jangan uang panas. Kalau bisa uang betulan gitu, Pak. Iya. Jadi kalau uang panas mungkin itu harus dipanasin dulu misalnya gitu. Mungkin diangetin atau apa. Jadi kita nggak terima. Ya. Kita terimanya adalah uang beneran. Iya. Saya mau tanya Ari Kriting, apa ya, yang mungkin akan Anda lakukan? Kalau untuk uang panas ini kaitannya dengan apa yang kita lakukan dan imbalan apa yang kita terima. Iya. Karena sebenarnya sumber uangnya ini kan sama dari satu orang. Saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan sama Pak Bolot tadi. Pak Bolot nggak mengatakan apa-apa. Iya, makanya saya tertarik. Iya. Karena sulit, kalau kita tidak tertarik sulit untuk mengamati. Saya tertarik sekali bahwa sebenarnya sumbernya sama dari satu orang, tetapi yang diberikan ini beda perlakuannya. Misalnya, yang memberikan si A dikasih kepada si artis, jatuh-jatuhnya adalah suap atau gratifikasi. Tapi diberi kepada pembelanya, pengacaranya, malah jatuh-jatuhnya sebagai kompensasi pekerjaannya dia. Iya. Jadi sebagai artis harusnya jelas dulu dia melakukan apa sehingga dia mendapatkan imbalannya. apa. Iya, jadi ketika imbalan itu dipertanyakan kenapa ada yang seperti ini, ada tanggung jawabnya. Saya dibayar seperti ini karena ini. Oke, terima kasih Ari. Kang Dani. Yang jelas lah, dilihat lagi kontraknya seperti apa gitu. Harus ada aturannya, Pak. Maksudnya tuh kalau misalnya kita nerima kerja tuh dilihat dulu ini kerjanya untuk apa, terus duit dari mana, terus tertulis tertera di kontrak. Seperti apa ya? Ya, kalau nggak di kontrak ya apartemen, kalau nggak kos-kosan apa? Kontrakan itu kontrakan. Ya bebas nulis kan itu kontrakan Betul, siapa, betul. apartemen siapa, Pak? Sekarang Komeng, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk bapaknya? Emang saya mau nyampein, Pak. Saya maksudnya ngomong ntar pulangan malam dikit kunci taruh di bawah. Pesan itu namanya pesan kamu ya. Ya itu aja, jangan bodoh aja, amati aja. Pak Denny manggil saya nih. Iya. Kira-kira Pak Denny gimana nih? Iya betul. Track recordnya seperti apa? Nah itu. Iya. Kan kita jadi tahu mungkin Pak jangan panggil dia dah. Pak saya lagi sibuk nih. Umpamanya lagi gali sumur, bohongin aja gitu kan. Menghindar lah ya, namanya menghindar. Iya, lebih baik seperti itu kalau memang ada hal seperti itu gitu. Enggak mungkin dah Pak Denny ini ya. Kalau manggil saya ini, kontraknya ini. Kalau uang panas gini ya ganti. Ya, malah dia enggak mungkin udah. Itu ada lagu. Oh, tak mungkin aku kembali. Terus sampai habis. Emang acara apaan? Ini lagu Mansur. Udah nerangin capek-capek katanya nyanyi lagu Mansur. Coba kalau Pak Bolot sendiri. Gimana? Pak Bolot gimana ya, menghindar? Kita juga biar katanya begini-begini gak artis kecil-kecilan. Enggak lah Pak, besar lah. Cok baba dong sama Adul. Rosmini. Saya tiap ada acara dipanggil, dibayar, saya dibayar berapa saja ya. Belum pernah ada yang menanyakan uang ini uang apa. Iya. Uang panas apa uang dingin, apa uang boleh korupsi, apa boleh jual apa membayar saya. Belum pernah seorang artis menanyakan mengenai uang itu uang pada apa. Orang, ya. Yang penting kita begitu habis acara dibayar, kita kantong kita pulang. Gak enak ya kalau nanya gitu kan. Gak enak loh. Masa mau ditanya-tanya ya? Iya. Nah, maka dari itu paham kalau gitu nih. Nekenin itu biar enak. Calontong gimana menghindarnya? Ini korupsi masalah besar. Kalau toh kita artis mendapat aliran dana itu hanya sebagian kecil saja. Tapi yang jelas kita harus tahu bahwa untuk urusan seperti ini harus ada sanksi hukum supaya semua hati-hati. Tegas. Tirulah negara Cina. Kenapa yang harus ditiru dari negara Cina? Hebat, korupsi bisa turun drastis karena di negara Cina itu koruptor di penjara 2 minggu. Oh, penjara 2 minggu setelah. Oh iya. Setelah itu ditembak mati. Betul, iya. Itu yang membuat korupsi jadi agak berkurang ya. Kembali lagi ke etika. Ketika semua punya etika, itu akan dengan sendirinya terfilter. Saya terus terang saya mendidik anak saya mulai kecil untuk beretika.
Saya selalu tanya ketika dia membawa sesuatu yang baru ke rumah. Beli jajanan saya tanya, uang dari mana? Iya. Uang kan dari papa. Oh aman. Iya betul. Dia beli handphone baru, saya tanya, uang dari mana? Uang kan dari papa. Aman. Iya. Ada sepeda motor baru, istri saya, ini uang dari mana? Uang kan dari papa. Intinya apa? Intinya saya ini pelupa. Kasih uang ke mereka ternyata nggak tahu. Iya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya notulen, silahkan. Baik, sebelum membacakan notulen mau nanya ke Bekti. Ya. Abraham Samad sama Bambang Wijoyanto tuh selesai 2015. Betul. Setuju nggak kalau yang ganti itu anak SMA 5 Surabaya bernama Lis Hartono bersama Alfiansa, anak Akademi Bank Indonesia? Mereka siapa? Setuju nggak? Enggak lah. Setuju nggak? Enggak. Kalau itu Cak Lontong dengan Komeng, Anda setuju? biar KPK lebih ramah, setuju nggak? Setuju. Lis Hartono dan Alfiansa itu Cak Lontong dan Komeng namanya. Lis, lu ngomong dong Lis. Oh, nama aslinya itu. Iya. Nama aslinya. Alfian, Lis Hartono. Kalau mau jadi ketua KPK nama harus asli. Iya. Kalau udah palsu duluan bahaya. Nggak bisa Lis, Nggak lu boleh, jadi harus ketua asli KPK. namanya. Siapa juga yang pengen punya nama asli? Keren gua jadi ketua KPK. Menurut angka data KPK, KPK baru dibikin 2003. 2013 saja dia telah berhasil menyelamatkan 152,9 triliun rupiah dari koruptor. Kalau kita beliin cendol Elizabeth di Bandung, 2.500 perak, kita akan bisa dapat 61 miliar 160 juta gelas es cendol. Cendol. Itu bayangin kalau gelas cendol-cendol itu dikirim ke Jakarta, Monas yang tingginya 132 meter, pasti ketutup. Jadi ada alasan untuk tidak memenuhi janji minta digantung di Monas karena lagi banjir es cendol. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata PPATK, uang panas itu mengalir ke 3 tempat. Paling banyak disembunyiinnya. Kamuflase pakai nama palsu, Pak Denny. Yang kedua, kepada wanita idaman lain, Will. Iya. Yang ketiga, kepada istri muda. Jadi saran saya, sehebat-hebatnya kalian menyimpan istri muda, kelak akan tua juga. Pengalaman pribadi. Dan yang terakhir, Anda calon tuh bukan? Oh bukan. yang terakhir, KPK itu punya tagline, jujur itu hebat, tapi kalau nurani sudah tertutup uang, orang akan selalu hianat kepada amanah yang diberikan. Iya. Moga-moga dari apa yang kita bicarakan ini banyak manfaatnya tentu saja. Paling tidak untuk para artis-artis, kuatkan iman kita sebenarnya. Karena tujuan hidup kita bukan untuk mencari kekayaan, tetapi kita akan mencari nafkah batin yang paling utama. Ya. Kita yang utama adalah mencari kebahagiaan. Saksikan terus ILK setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 9.15 malam hanya di Trans 7. Kita akan berjumpa lagi di ILK yang akan datang.